Dia udah pinter deh tuh kan ya. Gen Z itu sebetulnya pinternya luar biasa loh. Bener deh. Ada kutipan juga kalau nggak salah Gen Z itu masuk ke generasi yang paling open mind. Kalau nggak salah, yang aku pun ngerasa kayak. Sekarang pengen tahu deh, di kacamata anak-anak Gen Z itu kita tuh kayak apa sih? Kayak biasa. Nggak mau mikir tanya budak Gen Z tanya. Yang penting instan. Wow, mantap banget. Ini yang dicari Gen Z. Hai, kembali lagi bersama saya Hira SKV di dalam Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat proses perubahan data menjadi insight. Dan kali ini bersama saya ada Boy Saka. Tapi ya mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin penontonnya seumur-umur sama aku mau nanya dulu nih Boy. Boy Saka itu siapa? Boy Saka. Kayak Boy Saka musisi kali ya, musisi. Sombong banget ya. Tapi banyak yang bilang kayaknya aku rapper, tapi saya sendiri mengakui saya musisi sih, bukan rapper gitu. Bukan rapper. Kenapa musisi? Kenapa menganggap dirinya sebagai musisi? Karena saya pribadi suka bikin musik dan suka bikin musik sendiri. Ya, Oke. All in semuanya sendiri gitu. Oh, keren. Maksudnya menguasai alat-alat musik itu? Jelas tidak. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau kita, ini aku ya, generasi aku mikirnya kalau musisi itu berarti menguasai harus alat bisa musik. Semua gitu. Iya. Tapi kalau generasi sekarang tuh kayaknya cuman dari handphone, dari apa kok bisa? Betul. Dari komputer sih kalau aku, dari komputer. Oh gitu ya? Semuanya. Itu digital jadinya? Digital. Musik digital? Betul. Ih gila kan ya, hebat ya. Kan kalau kita kan mikirnya pasti kan musisi berarti menguasai instrumen musik. Ternyata nggak harus ya. Sebenarnya harus, cuman untuk saya sih kayaknya aduh belum, pasti bisa lah nanti sambil belajar saya sambil juga. Belajar. Sambil belajar. Jadi kalau misalnya tadi ya Boy Saka bilang sebagai seorang musisi dari digital, gimana sih maksudnya? Aku maaf ya, generasi kita jauh berbeda. Waduh. Gitu. jadi kamu seumur anak aku, gimana dong? Jadi kan aku nggak kadang-kadang nggak paham nih digital gimana bisa buat musik gitu. Jadi sistemnya tuh kayak bikin apa ya? Karena ada aplikasinya namanya FL Studio gitu. Jadi udah ada beberapa tools yang nyediain untuk bikin sesuatu itu gitu. Terus di mix gitu? Ya betul, di mix semuanya kayak gitu. Sebenarnya cukup mudah lah. Sebenarnya. Mudah buat gitu. kamu. Kalau aku buka tetap aja kayaknya nggak ketahuan. Kayaknya langsung beda gitu rasanya. Tapi emang banyak yang ekspektasi kayaknya bikin musik itu harus bisa dulu gitar kan, harus bisa dulu keyboard lah. Sebenarnya asal tahu chord progression aja sih kayaknya menurut aku pribadi ya. Yeah. Jadi selebihnya dari itu mah bonus lah, kayak bisa sebagainya mah. Oh gitu. Dari kapan Boy suka sama musik? Dari SMP kayaknya. Dari SMP. Umur 15 ya, 15 tahun. Maksudnya suka dengan musik, suka mendengarkan atau udah mulai sering ngotak-ngatik? Awalnya mama main gitar. Oh mama, luar biasa. Berarti memang udah ada darahnya lah ya? Iya bisa jadi. Iya. Terus? Mama main gitar, nanya tuh, itu lagu siapa? Tapi mama bilang bikin sendiri katanya. Oh emang bisa bikin lagu sendiri? Dari situ aja mulai kayak, oh gini gitu caranya gitu. Ternyata nggak sesusah itu gitu kalau bikin musik. Oh luar biasa ya. Terus Boy kan terkenal sebagai rapper nih ya? Ya bisa dibilang enggak juga sih, jangan rapper dah, musisi aja. Oh musisi aja. Tapi gitu. Tapi beberapa kali nge-rap lah. Sebagian musik aku hampir rap sih semuanya. Kenapa memilih hip hop? Karena tidak bisa nyanyi. Kalau nge-rap nggak harus ada not. Yang penting cepat lah. Gitu. Yang penting cepat. Oh gitu. Tapi kan susah loh, ngomong cepat itu juga nggak gampang. Iya sih. Tapi seiring berjalannya waktu bisa sih kayak. Sejak kapan? Maksudnya pertama kali nge-rap tuh kapan? Kalau nge-rap itu kayaknya baru-baru di umur 18 nih kayaknya. Umur 18 mulai nge-rap. Kalau bikin musik itu dari 15. Dari 15, tapi itu digital tuh, maksudnya bikin musik digital. Awalnya enggak, sama gitar doang gitu, kayak yang C A minor gitu doang. Bisa lah, C A minor doang mah. Itu kayak lagu siapa ya? Terus. Ya lanjut, seiring berjalan waktu ke digital aja. Setelah kebeli komputer mulai tuh ngulik semuanya di komputer semuanya.
dapat semuanya itu ya di semuanya komputer di ya. komputer, everything. Saya rasa mungkin kalau teman-teman para generasi X yang mendengarkan podcast ini mungkin kayak yang ini si ibu ngapain sih gitu ya, maksudnya aduh gitu aja masa nggak ngerti. Tapi mungkin kalau teman-teman yang seumuran saya mungkin relate sama saya bahwa ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi agak-agak bingung sebenarnya kalau kita, maksudnya gimana cara nguliknya gitu. Mungkin karena saya memang teknologi itu benar-benar parah banget ya kayaknya buat generasi kita. Enggak mungkin sebagian teman-teman ada yang inilah ya into teknologi, tapi kalau saya tuh benar-benar kayaknya aduh boy nggak keotakan rasanya. Kalau aku gitu. kebalikannya, aku in banget malah ke teknologi. Iya kayaknya generasi kamu ya kalau aku lihat ya, lahir pun udah langsung gitu langsung kan, ada gadget, gitu. Langsung anak bayi kalau dilihat sekarang ya dikasih handphone atau langsung begini dia tahu langsung cara scroll. swipe, cara scroll. Aku bingung nggak ada yang ngajarin kan. Dia langsung tahu tuh, intuisinya memang beda kayaknya ya. Gitu, luar biasa. Terus Boy juga aktif di TikTok ya Boy ya? TikTok aktif itu, tapi tahun kemarin. Sekarang lebih berfokus matengin di musik. Oh gitu. Apa Boy di TikTok tuh ngapain aja biasanya? Cuma upload yang konten-konten kayak pada umumnya sih, kayak orang-orang yang videoin pacarnya gitu kan. Dan ternyata ya seru lah gitu kalau udah FYP. Kayak jadi seneng gitu. Senang gitu. Kayak ada pecutan buat bikin konten lagi gitu. Oh luar biasa. Dari kapan tuh aktif TikTok? Baru setahun, kalau nggak setahun kemarin doang. Itu setelah, maaf tuh, putus gitu. Jadi udah aja. Jadi udah nggak konten lagi. Nggak konten lagi karena ini. Iya. Boy boleh ya aku kalau merepresentasikan Boy itu sebagai Gen Z. Oh aman. Bener nggak sih? Iya sih ya kan? Gen Z. Kamu tuh seumur anak aku, jadi aku melihat ya ini Gen Z nih gitu kan. Jadi kalau Gen Z itu berkreasi, ya tapi sama sih mungkin ya kalau kreasi. Kadang-kadang kita berkarya karena patah hati gitu ya. Ada sesuatu gitu di dalamnya. Banyak juga gitu ya kalau kita lihat di angkatan aku mungkin dulu-dulu gitu kan, misalnya para musisi yang patah hati tiba-tiba keluar nih lagu baru gitu. Betul. Nah mungkin Boy juga begitu kali ya. Bener banget. Tapi Boy patah hati berhenti TikTok. Kalau konten ya sih, kalau konten ya. Kalau musik enggak. Kalau konten jadi berhenti. Ya, jangan berhenti dong, patah hati jangan jadi berhenti. Berkonten dong, berkarya. Ya siap. Nah, Boy, aku nih pengen ngobrol sama Boy sebagai representasi dari Gen Z. Boleh ya? Boleh. Tapi aku juga belum terlalu paham Gen Z itu kayak gimana ya gitu. Nggak harus paham. Menurut pendapat memahami aku diri, memahami diri Boy aja sendiri. Diri gitu sendiri kan? ya. Jadi Boy, kan Boy memang sudah ada di Gen Z. Nah, aku nih bener nggak sih orang-orang bilang, termasuk aku pribadi ya, Gen Z itu kok kayaknya susah diatur sih? Oh sudah jelas. Nah, ada di nama Boy Syaka. Syakanya Syaka Hayang. Jadi nggak ada aturan sih buat saya. Nah teman-teman mungkin nggak tahu nih Syaka Hayang teh apa gitu. Syaka Hayang teh kumahanya ngejelaskeun anak. Syaka Hayang tuh sesuka hati gitu ya. Bener ya? Bener. Sesuka hati. Kalau Syaka Hayang teh bahasa Sundana arti nama sesuka hati gitu. Jadi bebas aturan. ya kumaha kamu gitu. Iya betul. Oh luar biasa ya. Jadi emang kenapa sih nggak suka diatur tuh kenapa? Nggak suka gitu sama aturan? Apa ya? Kayaknya lebih ke jadi diri sendiri sih kayaknya. Jadi kayak meluapkan sesuatu tuh kayak aku pengennya gini ya gini gitu. Tapi kan maksudnya ada aturan, ada etika biasanya nih ya. Kalau kita nih ya, apalagi misalnya kita udah orang tua gini ya, maklum lah ya. Gitu. Orang tuanya agak-agak bisik-bisik aja. Maksudnya untuk Gen Z itu berat ya gitu untuk mengikuti itu atau ngelihatnya gimana sih cara Gen Z melihat aturan? Aku pribadi sih kayaknya nggak terlalu terpatok pada aturan ya, jadi kayak yang penting etikal ya gitu, itu aja sih yang penting menurut aku pribadi. Kayak nggak boleh ini, yang penting etikanya tetap dijaga lah gitu. Kalau aku pribadi. Tapi untuk Gen Z di luar sana nggak tahu sih, takutnya salah juga. Gimana teman-teman? Wah amburadul gitu. Iya ada yang kumaha tak amburadul nanti kumaha ada yang udah dikasih tahu tuh itu salah tapi tetap dijalanin. Kalau aku ya salah, oh yaudah berarti saya salah gitu. Kalau aku pribadi gitu. Terus kan ya ada artikel ya kalau Gen Z itu katanya semangatnya tuh luar biasa. Kayaknya itu aku banget juga sih. Iya ke Gen Z berarti ya. Iya. Geus jelas ya. Emang geus jelas gitu. Katanya tuh semangatnya tuh luar biasa. Ya. Meledak-ledak gitu katanya semangatnya. Tapi katanya cepet bosen juga. Benar nggak? Untuk cepet bosennya sih benar juga. Benar. Tapi kadang kalau udah bosen tuh nggak berhenti gitu. Kayak misalnya contoh kayak aku kan konten berhenti nih.
Jadi fokusnya di musik gitu. Jadi nggak bosan udahan gitu. Nggak gitu. Ganti channel. Iya, lebih ke ganti kalau bosan. Oke. Ganti channel tapi yang ini jadi nggak beres atuh. Minusnya Gen Z mungkin itu. Terus jadi buka lagi sesuatu yang baru gitu. Ya, Ntar mau iya bosan kumaha? Lagi sesuatu yang baru lagi gitu. Biasanya sih. Aku kayak gitu. Berat ya. Berat. Iya loh, aku tuh agak-agak kesulitan loh sama Gen Z. Maksudnya kita mencari ini deh, karyawan aja ya. Mencari karyawan Gen Z. Kayak otomatis sekarang banyaknya kalau mencari karyawan otomatis Gen Z dong. Karena memang di umur-umurnya ya. Tapi mereka tuh susah sekali gitu dikasih jam kerja dari pagi sampai sore gitu misalnya. Itu tuh hese, kumaha sih? Waduh, saya pribadi juga susah, gak mau. Ini kan benar-benar ini ya apa namanya sebagai wakil lah dari Gen Z. Kenapa sih nggak bisa dikasih masuk nih jam 8 apa jam 5 gitu? Aku pribadi sih kayaknya sayang waktu ya. Kalau aku pribadi, jadi kayak kalau aku kan sekarang lebih enak tidur gitu maksudnya atau gimana? Bikin misalnya kerja tuh kayak aku kan videografer juga gitu. Jadi video ada jamnya gitu. Jadi kalau orang lain ke video itu berapa biayanya gitu kan untuk jadiin satu video. Kalau aku jam kerjanya, yang dibayar tuh jam kerjanya bukan videonya. Oh, jadi lebih ke KPI, lebih ke hasil. Iya, aku jadi ini nggak salah kalau hasil itu belakangan. Jadi jam kerjanya berapa jam nih untuk sewa akunya gitu. Jadi menghargai waktunya lebih inilah gitu. Kalau aku pribadi, dan mungkin yang di luar sana juga mungkin, nggak tahu sih. Aku juga takut salah ini. Aduh berat banget, Gen Z banyak banget, takut diserang. Nanti kalau ada apa-apa serangnya bagi jangan sama aku mah nanya doang. Aduh takut diserang ini berat. Terus ya, kalau Gen Z itu kan katanya akrab banget nih sama mental health nih. Sekarang nih apa-apa isunya mental health lagi gitu. Tahu. Mereka selalu merasa butuh healing gitu kan gitu. Butuh dikit-dikit healing deh gitu. Refreshing terus. Asal liur gitu. Ya Allah, belum apa-apa. Aduh Bu, aku butuh healing. Hah gitu kan. Aduh gimana aku gitu kan. Gitu ya gitu. Bener nggak sih apa pendapatnya Boy tentang mental health? Bener sih kalau aku. Butuh healing maksudnya? Iya juga sih. Iya juga. Masalah kamu tuh belum seberapa. Nah itu sih. Mungkin karena ada masalah yang kecil itu. Kak atau Ika gitu. Jadi ada masalah yang kecil itu. Terkadang kena doktrin dari internet gitu. Ketika sih kayak misalnya yang punya penyakit ini bawaannya bakal ini. Jadi malah jadi. Padahal kan belum tentu punya penyakit. Gitu. Tapi jadi pengaruh internet besar banget sih. Jadi informasi dari internet itu sangat-sangat besar perannya ya terhadap Gen Z ya. Karena walaupun emang sepele gitu, sepele masalahnya, tapi karena doktrin dari internetnya kayak kalau kamu punya penyakit ini bakal meninggal misalnya. Jadi wah kepikiran gitu. Overthinking. Iya, overthinking banget. Itu tuh Gen Z tuh, nah aku perhatiin juga nih ya, Gen Z tuh overthinking ya? Iya sih, kayaknya. Banget sih. Apa yang ada di pikiran kamu? Maksudnya overthinkingnya tuh seperti apa gitu? Sampai kalau aku pribadi kayaknya ya nggak terlalu dibawa enjoy aja sih kalau aku. Jadi kalau misalnya udah mulai, waduh, udah nggak enak nih, ya itu jawabannya yang tadi. Healing. Hesenya, kayaknya gimana ya gitu. Maksudnya dikit-dikit healing kan riweuh ya gitu. Jadi dikit-dikit kalau misalnya kayak kita nih punya karyawan Gen Z nih ya, dikit-dikit izin buat healing. Izin buat healing. Repot, gimana dong? Jadi kalau dari kacamata Boy sendiri, apa sih yang penting? Yang penting bahagia sih kayaknya buat aku. Kalau bahagia. Definisi bahagia. Waduh. Kan itu tiap orang beda-beda dong. Beda-beda. Definisi bahagia untuk Boy. Gak ada yang ngatur. Balik deh, pantes lah ya. Kalau gitu bener nggak? Saya nggak tahu teman-teman di luar sana untuk gitu. para Gen Z bener nggak sih nggak suka diatur? Aduh, nggak harus gimana? Jadi enak kan gitu kalau nggak diatur kayak pulang subuh gitu misalnya atau ngopi misalnya lama juga kan gak diatur ya udah gitu. Itu bagi aku udah healing sih, udah bahagia lah gitu. Bagi aku sederhana lah gitu. Nu penting mah tong diatur. Iya, yang penting untuk hari ini jadi diri sendiri dulu lah gitu aja. Untuk hari ini, besok nggak apa-apa? Besok kalau perlu lain. Gitu lagi deh kalau perlu. Terus Boy, kan tadi ya mengenai mental health itu kan, terus udah gitu dari situ kan biasanya ya para Gen Z ini dikit-dikit healing gitu kan ya, yang menjadi concern atau isu utama. Sehingga yang diangkat adalah work-life balance katanya gitu. Work-life balance. Apa pendapat Boy tentang work-life balance? Aku sih
biasa aja ya. Jadi yang penting mah bahagia, nanti juga balance gitu. Kalau aku sendiri kayak misalnya ada job apa gitu. Dan misalnya job A ini nggak suka nih, job B suka tapi kecil uangnya misalnya. Aku lebih mentingin yang B. Yang penting nyaman gitu. Jadi bukan masalah uangnya, bukan masalah ini, yang penting kenyamanan ya. Iya, kalau yang lain nggak tahu ya, takut salah juga, nih bahaya banget. Dia takut dia diserang sama Genzi, dia habis ini kayaknya. Nanti kan kalau komennya perasaan nggak gitu bang, wah saya yang kena ini. Nggak lah, kita mencoba merepresentasikan, karena jujur ya buat kita memahami Genzi itu juga kesulitan gitu. Maksudnya dalam arti kadang-kadang kita nggak paham, karena waktu kita seumuran Boy dulu rasanya tidak seperti beda ini, lah ya, gitu beda. Tapi nggak bisa kita samakan juga karena memang dunianya juga udah berubah ya. Zaman dulu kita kan, aku seumur Boy belum ada handphonean. Iya. Jadi apa-apa masih surat, kita masih kirim postcard gitu kan. Jadi kalau sekarang kan apa-apa udah, tinggal pangping beres betul. Gitu. Jadi memang lingkungannya juga sudah sangat berbeda, sudah sangat berubah gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan lah gitu. Oh zaman aku dulu kok nggak gitu ya gue gitu. Memang beda sih memang ya gitu. Nah terus Boy, kalau misalnya ya kalau kita ngelihat para milenial, Boy tahu generasi milenial itu adalah satu generasi di atas Boy. Iya sebelumnya. Ya, terus begitu ada generasi X ya kalau nggak salah ya. Generasi sebelumnya itu di atasnya si milenial gitu kan ya. Kalau Boy kan sekarang di generasi Z nih. Kalau kita nih para milenial, aku milenial, bohong, gitu. Apa namanya para milenial atau mungkin generasi sebelumnya itu kan kalau kita melihat masa depan itu kayak kita tuh optimis. Maksudnya kita mengejar sesuatu yang memang kita ingin kejar gitu. Mimpi kan lah gitu ya. Mimpi gitu. Maksudnya memang kita tipikal yang goals oriented gitu. Jadi mengejar tujuan gitu kan. Nah kalau di Boy sendiri nih aku kembali lagi ya, maksudnya melihat Boy sebagai generasi Gen Z, mungkin maksudnya aku tidak bisa mengeneralisasi juga dalam arti nggak bisa semua Gen Z seperti itu, enggak. Ya, tapi ini mewakili lah gitu ya. Mungkin ada yang sama, tapi aku yakin ada juga pasti yang berbeda gitu ya. Tapi mewakili dari Gen Z itu sendiri, bagaimana sih keoptimisan atau bagaimana sih Boy melihat terhadap masa depan atau udah jalanin aja gitu, atau gimana sih biasanya? Kalau aku sih teguh banget ya kalau buat mimpi, jadi kayak pengen dapetin si something itu tuh dengan waktu yang sangat cepat gitu. Kalau aku pribadi ya, jadi ini maaf dulu takutnya nggak semua Gen Z ya, aku pribadi. Misalnya aku pengen, kita ambil contoh kemarin tuh aku pengen banget main di satu festival. Dan sebagai musisi? Betul, sebagai musisi, dan pengen meluapkan emosi aku sebagai musisi ini gitu. Dan beliau, Kang Insan, ngewujudin mimpi aku kayak ya ini gitu, yang aku cari itu kayak gini. Jadi intinya banyaknya tujuan aku gitu, aku pengennya dapatnya tuh dengan cara cepat gitu. Gimana pun pengen cepet deh gitu. Ibarat kalau misalnya ada jalan yang berjuang sama jalan yang orang dalam, mending orang dalam deh gitu. Aku mah kayak gitu contohnya. Ya pinter ya generasi sekarang, langsung pengen jalan cepet pintas. Deh gitu. Nah kayak gitu. Jadi gak mau belajar dulu, gak mau belajar, yang penting kan ada Kang Insan, udah Kang Insan gitu kan cepet gitu. Jadi sebetulnya pinter mereka dibanding kita, mereka jauh lebih cepat gitu langsung. Pengennya. Jadi musisi nggak usah belajar alat musik gitu ya, langsung komputer gitunya. Sebenarnya kita harus belajar banyak loh sama kalian. Dan kita pun belajar dari internet kan semuanya. Gitu. Jadi ada banyak ilmu yang menurut aku itu berseliweran di internet, banyak banget kan gitu. Aku pun pribadi tahu cara A, B, C dan ini gitu. Hampir semuanya tuh belajar dari internet. Jadi udah nggak perlu guru lah ya. Waduh berat kalau ngomong iya ini. Waduh berat. Nggak tahu dah kalau itu. Takut salah. Tapi dia bagus loh. Masih takut loh untuk menjawab gitu loh sebenarnya. Tapi memang aku nggak bisa memungkiri ya. Sekarang kan informasi di internet itu luar biasa banget, membludak. Kita dapat informasi dari semua aplikasi. Betul. Apapun bisa kita pelajari gitu kan ya. Dalam artian kalau mau apa-apa ya tinggal, apalagi sekarang ada AI ya, betul, itu AI. Lebih gila lagi gitu kan, betul. Semuanya ada kan gitu. Dulu aja kayaknya kita udah berbagai macam aplikasi bisa kita dapatkan, maksudnya jawaban gitu kan ya. Even jawaban ujian sekolah pun kita tinggal ketik ya gitu kan, udah langsung ada jawaban gitu kan. Jadi memang mungkin teman-teman di generasi sekarang semuanya lebih instan lah gitu. Instan dan lebih banyak berguru dengan internet kali ya. Iya. Setuju itu sih. Kalau yang itu setuju. Kalau yang butuh guru, aduh itu berat. Takut salah.
Aduh, kamu cobain ini dulu dong. Ini adalah strawberry yogurt dari cafe aku, namanya Escafe Drinks. Cobain dulu dong, diminum dulu. Siap. Ini harus kayak orang-orang waktu nyedot langsung kayak, wah ya, enak banget. Apa mukbang gitu ya? Harus gitu ya? Iya dong, harus dong. Awas kalau enggak, diancam, penuh ancaman ini gitu. Coba ya, ini diminum Kak. Mangga. Wah, enak banget. Harus kayak gitu ya? Peres kurang. Coba ulang. Oh, ulang. Wow, mantap banget. Ini yang dicari Gen Z. Boleh nih kayaknya. Nah, jadi iklan aku. Aduh, hebat. Ya, tapi enak aduh. Bener kan? Beneran enak. Alhamdulillah. Gen Z suka nggak? Wah, wajib sih. Semua Gen Z wajib cobain ini. Wah, mantap lah. Susah dikasih. Udah susah ini. Enak banget. Kayaknya berlebihan deh kalau ngiklan gitu. Boleh lah, tolong diiklanin dong. Jadi sekalian gitu kan. Nah terus Boy, jadi tadi ya ngobrolin mengenai jam kerja tadi. Ya. Itu nggak suka berarti Gen Z dikasih jam kerja? Aku pribadi sih nggak, untuk 8 jam. Ya. Jadi kalau sekarang aku mau meng-hire karyawan nih gitu ya. Kan kalau misalnya nih kayak di kantor aku, kerja tuh dari jam 8 sampai jam 5. Jadi caranya gimana dong supaya aku bisa dapetin karyawan Gen Z? Tapi mungkin kalau misalnya tempat dan situasi kondisinya nyaman, kayaknya aman sih. Untuk kerja lama lebih dari 8 jam pun bagi mereka aku pribadi, mau, ya? Kalau si lingkungannya tuh enak banget gitu, kayaknya betah gitu. Kayaknya mau. Lingkungan enak itu seperti apa? Nah, kan balik lagi, nggak ada aturan misalnya. Nggak bercanda. Nggak usah, nggak terlalu ada beban tekanan yang menurut aku berat banget gitu. Pasti setelah ini mau nanya beban yang kayak gimana. Ya udah pinter deh tuh kan ya. Gen Z itu sebetulnya pinternya luar biasa loh. Bener deh. Aku perhatiin ya, Gen Z itu adalah generasi yang punya inisiatif yang banyak. Ya, setuju. Dia tuh inisiatifnya luar biasa dan bisa berpikir out of the box gitu. Kalau kita ya kayaknya mikirnya gitu aja gitu kan. Tapi kalau Gen Z tuh luar biasa banget kan, menurut aku. ada kutipan juga kalau nggak salah Gen Z itu masuk ke generasi yang paling open mind. Kalau nggak salah, yang aku pun ngerasa kayak bisa aja aku ngobrol sama yang lebih tua, lebih muda bisa gitu. Berarti open minded gak sih? Open minded gak sih? Open minded ya. Support dong, nggak ada yang support gini. Tapi tetap nggak mau aturan, gitu ya. Intinya itu nggak mau diatur. Mau diatur. Terus Boy, kalau mengenai kesetaraan gender, Oke. Bagaimana Boy memandang perbedaan perempuan dan laki-laki di tempat kerja atau di lingkungan gitu? Kayaknya nih ya, kalau misalnya untuk aku pribadi juga gitu, ini gak Gen Z ya, maaf banget, aduh takutnya salah. Lebih ke cuek deh kayaknya. Kalau aku pribadi cuek ya, misalnya sama gitu maksudnya? Biasa aja lah gitu. Jadi kayak misalnya, sorry kakak juga misalnya, ya udah biasa aja, yang penting ngobrol aja lah gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya ada yang hormat banget kan gitu, kayaknya enggak sih buat aku. Jadi bukan respect banget itu, enggak terlalu deh. Sama aja lah, enggak ada senioritas deh kayaknya. Kalau maksudnya baik perempuan atau laki itu sama? Sama aja deh kayaknya. Kayaknya ya. Iya, tapi aku perhatikan memang kalau Gen Z ya lebih tidak ada diskriminasi lah ya. Kalau aku lihat mereka memandang orang tuh ya sama aja gitu. Aja. Jadi kayaknya enggak, ya itu tadi tidak ada perbedaan antara perempuan laki atau misalnya lebih tua atau lebih muda. Jadi kayak kadang-kadang sama lebih tua juga ngomongnya santai aja gitu. Kadang-kadang sebagian orang menganggap itu unrespectful. Betul. Ya gitu. Padahal buat Gen Z ya is normal gitu kayaknya ya. Tapi itu balik juga Kak. Jadi kalau misalnya yang duluannya itu formal banget ngomongnya ya kita sama gitu, ngikutin banget. Gitu. Oke. Jadi kayak gimana lah ya. Betul, banyak banget wajahnya ya. Gitu. Oh gitu, banyak banget wajahnya. Aduh, serem juga ya ampun. Nah, Gen Z ini kan sangat dekat dengan teknologi. Ya. Ya kayaknya aku perhatiin apapun kayak tadi lah. Boy bilang belajar musik aja dari komputer, ya dari teknologi, dari internet, dari teknologi gitu kan. Nah, kalau Boy dikasih challenge nih, seminggu tanpa internet. Bisa aja, mungkin, tapi karena gila. Iya juga sih. Aku pribadi sih kayaknya nggak bisa sih, kayaknya nggak bisa. Sama kayak halnya ibaratnya seorang penulis nih,
nggak punya buku tulisnya gitu. Jadi kayak ya mau ngapain gitu. Ya cuman jalan aja nikmatin hidup, makan biasa Iya, aja gitu. iya nggak bisa ya lepas dari handphone, lepas dari teknologi gitu. Bisa tapi kayak flat banget, kayak nggak hidup gitu perasaannya. Menurut aku sih. Bisa tapi mati. Bisa tapi mati. Jadi langsung kayak hilang gitu. Sih kayaknya gitu. Nah, soalnya kan kalau sekarang ya maksudnya ke rumah makan, ke kafe, kemanapun gitu. Yang dicari pertama kan wifi nih. Gitu ya. Benar. Disuruh udah taruh dulu handphonenya, kayaknya tuh nggak bisa. Dan kalau pembayaran juga kan sekarang QRIS gitu kan. Udah banyak banget kebutuhan dengan internet lah menurut aku gitu. Jadi nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Kalau kakak bisa? Bisa lah ya. Wes. Kita bisa nggak? Bisa. Kita itu healingnya kita, berhenti, taruh semuanya. Wah, ini pembulian ini. Kamu satu-satunya di sini. Saya sendiri ini. Kayaknya bisa deh, Kak, bisa. Tapi dalam waktu tertentu lah, 2 jam misal. Aku bilang seminggu loh tanpa internet. Tapi sebelumnya aku tahun kemarin nggak pegang HP. Tapi pegang komputer. Ya, sih. Sama aja itu gitu kan. Nah, nggak bisa sih. Berarti nggak bisa. Ya? Menurut aku nggak bisa. Boleh nggak Boy jelaskan generasi Z nih menurut Boy apa sih kelebihan dan kekurangannya? Dari kacamata Boy nih, dari kacamata Boy. Dari kacamata Boy ya teman-teman ya. Jangan dibully loh teman-teman, dari kacamatanya dia. Kalau kelebihan sih kayaknya dari aku dan teman-teman aku yang seumuran lah gitu. Mereka open minded sih menurut aku. Kayak ada temen aku juga namanya Hilmi, dia di bawah aku 1 tahun, dia udah jadi pembisnis yang gede banget lah ya. Oh ya? Iya, dia bikin biasa. produksi ini juga. Oh, oke. Dan ada juga beberapa temen aku sama yang produksi celana, baju, dan banyak teman-teman yang sukses gitu ya. Di pandangan aku ya. Mereka tuh emang benar-benar bisa diajak ngobrol gitu. Yang intens pun mereka bisa gitu. Yang kayak pembayarannya berapa, ininya gimana, itu tuh mereka ngerti gitu. Kok bisa sih gitu. Dan sebaliknya, mereka pun aneh sama aku, kok ngerti sih bikin musik kok ini. Berarti emang ilmunya tuh menurut aku sih kayaknya lebih cepat didapat di Gen Z. Kalau masalah ilmu. Karena mereka terekspos dengan berbagai informasi dari internet banyak ya. banget kan gitu yang berseliweran. Belajarnya bisa dari mana aja. Kalau kita dulu kan harus cari orang yang bisa dulu kan. Orang, harus mentoring gitu kan ya. Kalau sekarang mereka tuh semuanya otodidak ya. Bener. Tapi belajarnya dari baca, dari ini YouTube gitu ya. pun udah ada semua nggak sih? Semua gitu. ya, betul. Jadi udah nggak bingung kalau misalnya ada orang yang nanya kayak bisa nggak sih bikin bisnis? Kayaknya udah sekarang bisa deh kayaknya untuk zaman sekarang banyak semuanya. Kok sekarang anak Gen Z yang gila-gila, aku sampai gila udah pada pinter bikin bisnis, luar biasa sih. Ya, kalau dulu kan perlu ketemu orang yang hebat dulu kan gitu untuk bisa. Kayak sekarang YouTube aja ya. Itu tadi kelebihannya. Kalau kekurangannya? Waduh, kekurangannya batu sih kayaknya. Kayaknya batu semua. Ya susah lah gitu. Kayaknya gitu sih. Jadi kalau misalnya keras kepala banget. Susah kalau misalnya. Itu kamu rasakan dengan teman-teman kamu juga? Enggak sih, saya juga ngerasa gitu. Saya juga ngerasa. Oh, tapi sadar ya? Sadar. Tapi terus, oke. Karena ada tujuan kan gitu. Ada awareness, ada kesadaran di dalam diri Boy bahwa gue keras kepala banget. Pengen nggak merasa pengen berubah atau merasa ini sesuatu yang nggak bagus atau gimana sih? Apa yang dari kesadaran itu apa yang dirasakan sama Boy? Batunya tuh ke hal yang ini menurut positif. Aku. Jadi ibarat kayak bikin musik tuh gini. Dan kakak tuh kan misalnya kakak kan nggak tahu nih bikin musik aku tuh batu kayak ngasih tahu ini tuh gini gitu, tapi kakaknya tuh nggak mau gitu. Jadi batunya tuh ke hal-hal yang emang aku yakin bisa gitu. Jadi kalau aku nggak bisa, misalnya aku nggak bisa bikin baju dan dikasih tahu ya aku ngikut aja gitu karena emang nggak bisa. Tapi kalau aku pede dengan aku bisa, ya batu banget gitu kayak gitu. Luar biasa. Terus kalau Boy memandang kita nih, generasi yang lebih tua, aduh, seperti apa sih? Kadang-kadang pengen tahu deh, di kacamata anak-anak Gen Z itu kita tuh kayak apa sih? Kayak biasa. Nggak mau mikir ya budak Gen Z tanya. Yang penting instan. Yang penting instan aja. Maksudnya ngelihatnya sama aja sih. Aku mikirnya kayak rekan aja gitu. Walaupun emang beda umur tapi ngerasa kayak ya seumuran aja lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak Boy deh ngelihat orang tua gitu ya, mungkin ngelihat om tante atau bahkan teman-teman yang jauh lebih tua umurnya dibanding Boy, ngelihat aku gitu. Ngelihat generasi-generasi kita itu kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa sih? Ada nggak sih Boy, ada yang di kepala Boy itu seperti apa gitu? Sama aja deh kayaknya milenial juga batu deh menurut aku.
menurut aku gitu. Jadi karena ada di rumah juga kan banyak juga yang nongkrong tuh, aku kayak nongkrongnya sama milenial, sama mereka juga batu kayak seakan-akan pengalaman hidupnya tuh yang paling ini ya, paling hebat ya. Kayak mau pergi sekolah nyebrang Danau Toba gitu kan, kayak gitu aja gitu. Jadi adu nasibnya tuh ke pengalaman hidup gitu, kayak ya mana mah enak gitu. Jadi mereka tuh adu nasibnya kayak gitu. Mana mah nggak senena hayang naon tinggal searching gitu. Mau apa-apa tinggal searching. Aku mah gitu dulu harus cari dulu ini, harus nyebrang jembatan lah. Tapi nggak bisa relate. Kayak di hutan kita. Ya memang ya. Kadang-kadang aku sering nih ya, maksudnya denger ngobrol sama teman-teman gitu kan ya. Iya anak sekarang gini. Maksudnya ngebandingin sama zaman kita dulu, tapi nggak bisa relate karena mereka memang dilahirkan tidak di zaman itu gitu. Betul, mereka setuju. lahir zaman udah ada komputer, udah ada internet gitu kan, sehingga nggak bisa relate mereka. Ya itu kan zaman lo, zaman gua mah enggak gitu kali ya. Jadi mau gimana ngerasain kan gitu. Kayak gitu lah, curiga Gen Z ini kakaknya. Mungkin sebenarnya aku Gen Z loh gitu. Aduh Boy, seru banget ya ngobrol sama Boy ini anak Gen Z sekarang. Tapi luar biasa banget ya teman-teman ya, dari Boy kita tadi belajar ya. Boy bisa menjadi seorang musisi hanya dari belajar dari internet. Dari data yang dia dapat, dia olah menjadi sebuah informasi, akhirnya menjadi ilmu buat Boy. Dan akhirnya menjadilah seorang musisi. Amin. Luar biasa banget Amin. Boy Saka. Terima kasih banget obrolannya gitu ya. Boy, ada pesan-pesan khusus nggak kepada teman-teman di luar sana? Boleh loh untuk generasi Gen Z atau bahkan untuk teman-teman kayak seumur-umur aku, boleh, monggo. Ada pesan-pesan khusus nggak yang ingin disampaikan sama Boy? Pesan terus berjuang. Apa ya? Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang ngerasa seumuran atau mungkin di bawah atau kalau di atas aku nggak berani, pinggir dulu. Ini yang ke bawah aja. Kalian percaya tentang mimpi, pasti dapat. Terus batu sama mimpinya, maksudnya terus batu deh. Ya sekian. Aduh, terima kasih banget Boy Saka. Terima kasih teman-teman. Saya Hira SKV dari Hirarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat proses perubahan data menjadi insight. Sampai jumpa.